menjelaskan mengenai penjabaran rumus konstanta dan koefisien regresi berganda dengan dua variabel bebas. Di sini kita akan menggunakan metode OLS, di mana yang pertama kita akan menurunkan nilai residual yang sudah dikuadratkan terhadap konstanta atau B0. Dapat dituliskan rumus dari nilai residual yang dikuadratkan adalah sigma Y I kurangi B0 kurangi B1 X1I dikurang B2 X2I dan dikuadratkan, di mana kita akan menurunkan fungsi ini atau rumus yang dalam kurung ini dengan cara pemisalan. Pertama kita misalkan ini U kuadrat. Jadi untuk menurunkan U kuadrat kita dapat membalikkan jadi 2U atau yang dalam kurung ini, yakni 2 sigma YI kurangi B0 kurangi B1 X1I dikurang B2 X2I dan turunan dari B0 adalah min 1, di mana hasil dari turunan ini harus sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan min 1 ini kita dapat mengalikan dengan 2. Maka didapat minus 2 sigma YI dikurang B0 dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan minus 2, maka kita dapat membagi fungsi ini dengan minus 2. Nah, maka akan didapat minus 2-nya hilang, tinggal mengalihkan ini ke dalam kurungnya, yakni sigma YI dikurang sigma dikali B0, maka N B0, karena ini konstanta ya, jadi nanti mengikuti jumlah banyaknya konstantanya. Sigma dikali B1 X1, maka B dikurang B1 sigma X1I dikurang B2 sigma X2I. Sama dengan 0. Lalu rumus ini dari NB0 sampai B2X2I kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya sigma YI sama dengan, ini pindah ruas jadi positif, NB0 ditambah B1 sigma X1I ditambah, kan pindah ruas jadi tambah B2 sigma X2I. Karena di sini masih ada N, maka kita perlu menghilangkan N ini. Gimana caranya? Dengan membagi semua ini dengan N. Dibagi dengan N. Maka sigma YI per N sama dengan NB0 per N tambah B1 sigma X1I per N tambah B2 sigma X2I per N. Nah, jumlah Y dibagi N itu kan sama dengan rata-rata Y. Jadi bisa dinotasikan Y bar. Nah, N dengan N dicoret, tinggal B0 ditambah B1 X jumlah X dibagi N sama dengan rata-rata X1, sama kayak yang ini tadi, ditambah B2 jumlah sigma X2I dibagi N sama dengan B2 ini X rata-rata X2. Maka didapat rumus dari turunan
nilai residual kuadrat terhadap B0 yakni, maka dapat kita pindah ruaskan bagian ini ke sebelah sini. Jadi B0 sama dengan Y rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X1 dikurang B2 rata-rata X2. Maka kita dapat persamaan pertama untuk mengetahui B0. Yang kedua, untuk mengetahui B1, maka kita akan menurunkan nilai EI kuadrat terhadap koefisien 1 atau B1. Caranya sama seperti tadi. Kita ketahui rumus EI kuadrat tadi sigma YI dikurang B0 dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita akan menurunkan jumlah EI kuadrat ini, nilai residual kuadrat ini dengan B1. Maka B1 yang akan kita turunkan. Ini masih kita misalkan U kuadrat. Jadi jika diturunkan akan menjadi 2 sigma YI dikurang B0 dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I. Turunan terhadap B1 X1I ini adalah minus X1I, di mana hasil turunannya harus sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengalihkan 2 dengan minus X1I. Maka kita akan mendapat minus 2 sigma Y1 dikurang B0 Y dikurang B0 B1 kurangi 1I dikurangi B2 X2I dikali XI sama dengan 0. Untuk menghilangkan minus 2 ini kita dapat membagi persamaan dengan minus 2. Maka akan menjadi minus 2 nya hilang, tinggal sigma. Maka kita akan mengalihkan sigma ini dengan ini. Akan didapat sigma yang pertama X1I Y1 YI dengan minus B0 dikali ini jadi sigma X1I dikurangi B1 dikali ini sigma B1 dikali ini yaitu B1 sigma X1I X1I dikurang sigma B2 X2I dikali X1I yakni B2 sigma X2 X1 X1 ini I X2I harus sama dengan 0. Ini dapat kita sederhanakan. Kenapa? Karena sama X1I dengan X1I, maka kita dapat sederhanakan menjadi X1I kuadrat. Dapat ditulis sigma X1I YI dikurang. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah sana, maka ini sama dengan ya. Ini jika dipindah ruaskan ke kanan, ruas kanan, maka akan berubah tandanya menjadi B0 sigma X1I ini jadi ditambah X1I tadi kita sederhanakan jadi kuadrat ditambah pindah ruas B2
sigma X1I X2I. Maka kita akan mendapat persamaan yang kedua, yakni untuk mengetahui B1 turunan residual terhadap B1. Selanjutnya kita akan menurunkan nilai residual kuadrat terhadap koefisien B2. Masih sama caranya. Dimana nilai residual ini sama dengan B0 kurang B1 X1I dikurang B2 X2I yang dikuadratkan. Masih kita turunkan, yakni 2 sigma YI kurang B0 kurang B1 X1I kurang B2 X2I. Nah, kita turunkan terhadap B2, berarti turunan dari B2 adalah X2I minus X2I sama dengan, harus tetap sama dengan 0. Untuk menghilangkan minus ini dapat kita kalikan dengan 2. Maka minus 2 yakni sigma YI kurang B0 kurang B1 X1I dikurang B2 X2I dikali X2I sama dengan 0. Untuk menghilangkan minus 2 masih sama, kita membaginya dengan minus 2. Maka minus 2 hilang, kita tinggal mengalihkan sigma ke dalam kurung dan dengan X2I. Akan didapat sigma X2I YI dikurang B0 sigma X1I X2I dikurang B2 X2I X2I sama dengan 0. Karena ini sama, maka dapat kita sederhanakan menjadi X2I kuadrat. Nah, sebelumnya dari minus B0 X1 sigma X1I X2I ini kita pindah dari sini sampai sini, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan 0. Maka sigma X2I YI sama dengan minus jadi positif B0 X1I X2I ditambah B2, ini kita sederhanakan menjadi X2I kuadrat. Maka kita akan mendapat persamaan ketiga untuk mengetahui nilai B2. Setelah kita mendapatkan 3 persamaan tadi, mulai dari turunan terhadap B0, terhadap B1, dan terhadap B2, lalu kita dapat melakukan modifikasi dengan fungsi aljabar, maka kita dapat mendapatkan B0 yakni Y rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X dikurang B2 rata-rata X2. Dan untuk mencari koefisien B1 serta koefisien B2 sebagai berikut. Karena formula atau rumus yang sebelumnya terlalu panjang dan akan kesulitan untuk menghitungnya, karena untuk mendapatkan B0 perlu mendapatkan B1, B2, untuk mendapatkan B1 dan B2 juga perlu B0, maka kita dapat menyederhanakan rumus tersebut dengan modifikasi berikutnya, di mana kita dapat memisalkan Y kecil ini sebagai selisih atau pengurangan dari Y aktual dikurangi dengan Y rata-rata. Begitu pula dengan X1 X kecil 1I dengan yaitu adalah hasil dari pengurangan X besar dikurangi X rata-rata atau X aktual dikurangi X rata-rata, dan X2I sebagai berikut juga.
Maka dapat kita tuliskan rumus dari nilai residual yakni sigma YI dikurang Y hat kuadrat, di mana nilai ini jika kita kurangkan dan kita tambah hasilnya akan sama seperti ini, di mana ketika YI dikurangi dengan rata-rata Y, lalu Y hat I ditambah dengan rata-rata Y dikuadratkan, hasilnya akan sama. Dapat dilihat di sini bahwa YI dikurang Y rata-rata itu sama dengan YI kecil. Polanya sama, YI dikurang Y rata-rata. Maka dapat kita tuliskan nilai residualnya sigma ini sama dengan YI kecil, dan ini karena ada Y hat maka dapat kita misalkan sebagai Y hat kecil, YI hat kecil dan kuadrat. Nah, YI hat kecil ini dapat kita tuliskan fungsi non-stokastiknya, di mana jika ada fungsi non-stokastik tidak perlu ada konstantanya karena tidak ada variabel yang mengikat. Maka nilai residual kuadratnya dapat kita tuliskan sigma YI kecil dikurang, ini kita jabarkan fungsinya menjadi B1X1I dengan B2X2I kuadrat. Maka jika kita turunkan fungsi nilai residual terhadap B1 yakni turunan jumlah nilai residual kuadrat terhadap B1 adalah kita turunkan terhadap B1 berarti 2, ini kan turun 2 sigma YI kecil dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I. Turunan terhadap B1 X1 yakni minus X1I sama dengan 0. Maka sudah kita turunkan, untuk menghilangkan minusnya kita kalikan dengan 2. Maka ini YI dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I dikali X1I sama dengan 0. Dibagi dengan minus 2. Hilang, tinggal ini dikalikan ini. Maka sigma YI maka akan menjadi sigma X1I YI dikurang B1 sigma X1I X1I dikurang sigma B2 dikurang sigma dikurang B2 sigma X1I X2I sama dengan 0. Setelah itu kita dapat rumuskan dari sini sampai sini ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Maka sigma X1I YI dikurang sama dengan pindah ruas jadi
B1 sigma, ini dapat disederhanakan jadi X1I kuadrat ditambah karena pindah ruas B2 sigma X1I X2I. Maka kita mendapatkan persamaan keempat. Selanjutnya, setelah kita menurunkan nilai residual terhadap B1, kemudian kita akan menurunkan nilai residual kuadrat terhadap B2-nya, terhadap B2 yang ini. Maka masih sama, kita turunkan, yakni YI dikurang B1 X1I. Maka kita turunkan terhadap B2 yakni 2 sigma YI kecil dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I. Turunan terhadap B2 X2I yakni minus X2I. Harus sama dengan 0 hasilnya. Maka untuk menghilangkan minusnya, kita kalikan dengan minus, yakni ini. Kita kalikan yang dalam kurung dengan ini, maka akan dapat X2I YI dikurang B1 X1I X2I dikurang B2 X2I X2I sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan minus 2-nya, kita akan membagi dengan minus 2. Minus 2-nya hilang, tinggal sigma dikali dalam kurungnya. Maka sigma X2I YI dikurang B1 sigma X1I X2I dikurang B2 sigma X2I X2I sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pindahkan dari B1 sampai sini ke ruas sebelah kanan. Maka akan didapat X2I YI sama dengan B1. Ini jadi positif ya. X1I X2I jadi positif. B2 ini dapat disederhanakan karena sama X2I dengan X2I, maka sigma X2I kuadrat sama dengan ini, berarti menjadi persamaan kelima. Setelah kita mendapatkan dua persamaan yakni 4 dan 5, maka kita dapat menggunakan metode eliminasi, di mana kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 tadi yang sudah didapat, di mana persamaan 4-nya seperti ini dan persamaan 5-nya sebagai berikut. Nah, untuk mengeliminasi, kita akan mengeliminasi bagian koefisien B2-nya. Maka yang persamaan atas dikali dengan sigma X2I kuadrat dan persamaan bawahnya dikali dengan sigma X1I X2I agar sama dan dapat dieliminasi. Maka hasil kalinya akan sebagai berikut. X1I YI dikali menjadi sigma X2I kuadrat sama dengan B1 dikali ini jadi B1 sigma X1I kuadrat sigma X2I kuadrat ditambah B2 sigma X1I X2I sigma X2I kuadrat. Bawahnya sigma X2I dikali ini menjadi X2I YI sigma X1I X2I sama dengan B1 sigma X1I X2I. Karena ini dikali ini sama, jadi langsung aja dikuadratkan ya,
atau kita tulis dulu juga tidak apa-apa. X1I X2I ditambah B2 sigma X2I kuadrat sigma X1I X2I. Ini kita kurangkan atau kita eliminasi. Ini polanya sama dengan ini, jadi sama dengan 0 ya yang ini, maka tinggal yang ini. Berarti sigma X1I sigma X2I kuadrat ini dikurang atau dengan ini kan, maka kita tulis seperti ini juga bisa. X2I sigma X1I X2I. Lalu B1 dikurang dengan yang ini, sama dengan B1 sigma X2I kuadrat sigma X2I kuadrat dikurang B1 sigma X1I X2I sigma X1I X2I. B2 nya kan sudah 0 ya karena sama. Lalu dapat kita sederhanakan X1I X2I kuadrat X2I X1I X2I lalu ini B1 dapat kita sama-sama B1, jadi dapat kita kurung kulawal sigma X1I kuadrat sigma X2I kuadrat dikurang, karena ini sama maka sigma X1I X2I kuadrat kurung tutup. Maka jika kita mencari B1 nya ini B1, maka dapat diketahui bahwa sigma X1I ini masih sama sigma X1I X2I dibagi, ini pindah ruas jadi di bawah, dengan sigma X1I kuadrat sigma X2I kuadrat dikurang sigma 1I X2I kuadrat. Jadi didapat rumus koefisien B1 nya. Setelah kita mendapatkan rumus untuk mencari koefisien B1 nya, maka kita akan mencari rumus untuk mencari koefisien B2, yakni dengan mengeliminasi koefisien yang B1 nya. Nah, di sini yang persamaan atas dikalikan dengan sigma X1I X2I, yang persamaan bawahnya dikali dengan sigma X1I kuadrat agar bisa dieliminasi. Maka dapat dihitung XIYI dikali ini akan menjadi X1I X2I. Lalu B1 dikali B1 X1I kuadrat dikali jadi sigma X1I X2I ditambah B2 sigma X1I X2I sigma X1I X2I, yang bawahnya 2IYI dikali
sigma X1I kuadrat, B1 nya dikali juga X1I X2I sigma X1I kuadrat ditambah B2 nya sigma X2I kuadrat sigma X1I kuadrat. Kita eliminasi. Pola B1 nya sudah sama ya, B1 ini sama, berarti 0 ya, tinggal kita mengurangi ini dengan ini, maka dapat ditulis sigma X1I sigma X1I X2I dikurang sigma X2I sigma X1I kuadrat sama dengan B2 nya sigma XI X kuadrat XI X2I dikali X1I X2I dikurang B2 sigma X2I kuadrat sigma X1I kuadrat. Selanjutnya dari sini berpindah tempat ke sebelah sini, yang ini berpindah ke sini, maka yang ini yang tadinya positif menjadi negatif ya. Kita tulis dulu B2 ini jadi positif ya, pindah ke sini. B2 X2I sigma X1I kuadrat, yang ini positif menjadi negatif karena pindah ruas. Ini berarti B2 karena ini sama X1I X2I X1I X2I, maka dapat saya sederhanakan menjadi X sigma X1I X2I kuadrat. Lalu yang ini berpindah ruas, negatif menjadi positif, yakni sigma X2I sigma X1I kuadrat. Ini positif menjadi negatif karena berpindah ruas, menjadi sigma X1I dan sigma X1I X2I. Maka dapat kita tuliskan B2 nya sini, B2 sigma X2I sigma X1I kuadrat dikurang sigma X1I dikali sigma X1I X2I dibagi dengan ini. Karena ini sama-sama B2 jadi saya keluarkan, maka dibagi X2I dikali sigma X1I kuadrat dikurang sigma X1I X2I kuadrat. Dapat kita ketahui rumus untuk mencari koefisien B2. Jadi kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari koefisien B2 dan koefisien B1 nya, di mana nilai untuk mencari konstantanya sama dengan yang sudah kita cari di awal tadi. Akan tetapi untuk koefisien B1 dan B2 ada catatan penting yang perlu diketahui, yakni jika YI kecilnya adalah sebagai berikut dan simbol X1I nya sebagai berikut, begitu juga X2I nya sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next video.